Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Syabani Sabrawera, NPM 101200014. Saya dari kelas C3 Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemahaman saya terhadap materi pendidikan agama Islam 3, yaitu Ma'rifatullah. Selamat menyaksikan. Materi pertama dari Ma'rifatullah yaitu Ahamiyatu Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifatullah berasal dari kata arofa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Ma'rifatullah adalah usaha manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik wujudnya maupun sifat-sifatnya. Terdapat 3 ciri-ciri dalam Ma'rifatullah. Yang pertama yaitu mengenal asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga mengenal af'al. Apa itu af'al? Af'al yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mampu ma'rifatullah atau mengenal Allah, kita akan mendapat beberapa manfaat. Yang pertama yaitu al-khalifah atau penguasa di muka bumi. Yang kedua yaitu tamkinuddin, yang artinya diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini. Yang ketiga al-amnu atau aman dan tentram. Yang keempat yaitu al-barokah atau keberkahan yang melimpah. Yang kelima yaitu al-hayatun thayyibah, yang berarti kehidupan yang baik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu al-jannah atau surga. Dalam ma'rifatullah terdapat 3 dalil yang kuat. Yang pertama yaitu dalil nakli, yang kedua dalil akli, dan yang ketiga dalil fitrah. Lalu dalam proses ma'rifatullah, siapa suri tauladan yang perlu kita ikuti? Ada 2 suri tauladan. Yang pertama yakni Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua yaitu ulama amilun. Apa yang dimaksud dengan ulama amilun? Ulama amilun adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Materi selanjutnya dari Ma'rifatullah yaitu at-thariq ila Ma'rifatullah atau cara menuju Ma'rifatullah. Terdapat 3 jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua melalui metode Islam, dan yang ketiga melalui metode selain Islam. Yang pertama melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ayat kauliyah, dan yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu dapat kita temukan di dalam kitab suci Al-Quran. Sedangkan ayat kauniyah dapat kita temukan melalui suatu kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Metode yang kedua yaitu dengan menggunakan metode Islam. Dalam menggunakan metode Islam, kita akan menggunakan nakli dan akli. Ketika kita menggunakan nakli dan akli, maka kita akan membenarkan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita akan menghasilkan iman. Sedangkan metode yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode selain Islam. Dengan menggunakan metode selain Islam, kita akan menggunakan dugaan dan hawa nafsu. Ketika kita menggunakan dugaan dan hawa nafsu, maka kita akan ragu-ragu, dan ketika kita ragu-ragu akan berakibat kufur terhadap diri kita. Materi selanjutnya dari Ma'rifatullah yaitu al-manawi min Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Ada 2 penghalang ketika kita akan mengenal Allah. Yang pertama yaitu maradus syahwat, yang kedua yaitu maradus syubhat. Maradus syahwat yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit hati. Sedangkan maradus syubhat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah akal dan pikiran. Yang termasuk ke dalam maradus syahwat yang pertama yaitu al-fisku atau fasik. Fasik yaitu
ketika seseorang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, tetapi orang itu malah menjalankan yang batil dan meninggalkan yang hak. Yang kedua yaitu al-kibru atau kesombongan. Yang ketiga yaitu az-zulmu atau kezaliman. Zalim yaitu orang yang telah sampai terhadap peringatan Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena dia angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Yang keempat yang termasuk ke dalam maradus syahwat yaitu al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan itu yaitu sikap bohong dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu kasaratul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan yang termasuk ke dalam maradus syubhat, yang pertama yaitu al-jahlu atau kebodohan. Kebodohan ini yaitu tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah baik yang kauliyah maupun yang kauniyah. Yang kedua yaitu al-irtiyab atau keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu bisa disebabkan oleh sedikitnya ilmu dan pemahaman. Al-irtiyab juga lahir dari adanya kebodohan. Yang ketiga yaitu al-inhiraf atau penyimpangan. Penyimpangan yaitu di mana manusia tidak mau berpegang teguh terhadap petunjuk Allah, tidak mau melaksanakan tuntutannya, bahkan ia mengikuti nafsu dan akal pikirannya. Dan yang terakhir yang termasuk ke dalam maradus syubhat yaitu al-ghaflah atau kelalaian. Materi selanjutnya yaitu al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu hal yang tidak pernah terbantahkan. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan melalui 5 dalil. Yang pertama yaitu ad-dalilul fitrah atau dalil fitrah. Ada yang menyebutkan bahwa fitrah adalah sifat azasi yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Contohnya, jika manusia dibiarkan dalam fitrahnya, maka ia akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang menghidupkannya dan yang mematikannya. Yang kedua yaitu ad-dalilul hissi atau dalil yang didapat melalui indera. Ad-dalilul hissi adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat, dirasa ataupun disentuh oleh indera manusia. Di antaranya yaitu mukjizat para nabi dan rasul. Seperti contohnya terbelahnya laut pada masa Nabi Musa alaihi salam, lalu terselamatkannya Nabi Ibrahim dari api yang sangat panas, dan perahu Nabi Nuh saat peristiwa banjir pada masanya. Dalil yang ketiga yaitu ad-dalilul akli atau dalil yang didapat oleh akal. Di antaranya melalui 2 teori. Yang pertama yaitu teori sebab, dan yang kedua yaitu teori keteraturan. Teori sebab yaitu segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Sedangkan teori keteraturan yaitu alam semesta berserta isinya bergerak secara teratur. Dalil yang keempat yaitu ad-dalilul nakli atau nas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil yang kelima sekaligus dalil yang terakhir yaitu ad-dalilul tarikh atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala diberitakan sepanjang sejarah manusia, mulai dari manusia pertama yakni Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa bersejarah dari masa Nabi Adam alaihi salam hingga hari ini yang menunjukkan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian video dari saya mengenai pemahaman saya terhadap materi pendidikan agama Islam 3 yaitu Ma'rifatullah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.